Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK, selaku Kaprodi Studi Akuntansi. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan saya Anti Muliso. Saya merupakan mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 412242312050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, Surat Permintaan Pembayaran SPM pada Subbagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan 4 Januari 2025. Pada laporan ini saya mempunyai 6 bahasan yang terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat yaitu pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Untuk bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. Sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah melalui prosedur yang tepat dalam penerbitan SPP, SPM, dan LS. Subbagian Keuangan DPUTR memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses administrasi keuangan terkait ketiga dokumen tersebut dilaksanakan dengan benar dan menyusun laporan keuangan yang tepat. Penerbitan SPP merupakan langkah awal dalam pembayaran kepada kontraktor yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kontrak dan laporan pelaksanaan pekerjaan. Proses selanjutnya yaitu SPM, yang melibatkan verifikasi dan persetujuan pembayaran oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LS digunakan untuk merinci dan mengevaluasi spesifikasi penentuan jumlah dana yang akan dibayarkan. Prosedur ini bagian dari sistem pengendalian internal yang memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Visi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berwawasan lingkungan melalui usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Visi ini menekankan pentingnya persatuan dan pengabdian tulus dengan lingkungan Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat dalam pencapaian pembangunan yang mengarah pada masyarakat yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, DPUTR Kabupaten Bandung bekerja dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada serta berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas DPUTR meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota termasuk urusan pekerjaan umum, tata ruang, dan perumahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang mengatur pembangunan dan pengelolaan bangunan serta tata ruang terkait perumahan dan permukiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur tata ruang wilayah untuk pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang paling atas itu ada kepala dinas, lalu ada sekretaris dinas, terus di bawahnya ada perencanaan ahli muda, kepala subbagian umum dan kepegawaian, dan kepala subbagian keuangan. Lalu di bawahnya lagi ada kepala-kepala dari setiap bidang yang ada di DPUTR. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, dan bidang tata ruang dan dekorasi kota. Selanjutnya, ada pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, dan bidang tata ruang dan dekorasi kota. Selanjutnya, ada pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, dan bidang tata ruang dan dekorasi kota. Selanjutnya, yang terakhir ada pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Pembahasan selanjutnya di sini ada aktivitas magang. Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan mulai dari 4 Oktober 2024 sampai dengan 4 Januari 2025 dengan jadwal setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 7.30 sampai 16.00 WIB. Penulis ditempatkan pada bidang sub-keuangan untuk penerbitan SPP SPM. Berikut aktivitas yang dilakukan selama magang, yaitu yang pertama, ada memeriksa kelengkapan dokumen belanja untuk pembuatan SPP, SPM, dan LS. Pada aktivitas ini, penulis memeriksa kelengkapan dokumen pihak ketiga sesuai dengan formulir persyaratan untuk pembuatan SPP, PM, dan LS. Yang kedua, yaitu memverifikasi kebenaran berkas penagihan pihak ketiga. Yang ketiga, membuat nota pencairan dinas dan tanda bukti transfer pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Yang keempat, yaitu mentransfer unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD. Honorarium, transfer uang keberangkatan dinas, dan membayar pajak. Yang kelima, yaitu menginput rekapitulasi pencairan. Yang keenam, yaitu menyusun arsip surat tanda setoran. Yang ketujuh, yaitu mereka perjalanan dinas dalam dan luar kota. Selanjutnya, yaitu ada pembahasan. Yang pertama, yaitu ada pengertian SPP dan SPM. SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran atau pembayaran kepada pihak ketiga atau untuk pengeluaran dalam suatu kegiatan. SPP digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran dan memastikan pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah disetujui. Sedangkan SPM adalah dokumen yang diterbitkan untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diterbitkan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat lain yang ditunjuk. SPM merupakan dokumen yang diajukan oleh satuan kerja dalam proses pencairan dana. Selanjutnya, di sini ada perbedaan SPP dan SPM. Di sini ada 4 aspek untuk perbedaan SPP dan SPM. Yang pertama, di sini ada fungsi. SPP mengajukan permintaan pembayaran untuk kegiatan atau transaksi tertentu, sedangkan SPM berfungsi untuk instruksi untuk melakukan pembayaran berdasarkan SPP yang disetujui. Selanjutnya yaitu penyusun. SPP disusun oleh satuan kerja atau unit yang memerlukan dana, sedangkan SPM disusun oleh pejabat yang berwenang setelah SPP disetujui. Selanjutnya yaitu dokumen pendukung. SPP harus disertai dengan dokumen pendukung seperti kontrak, faktur, atau bukti pengeluaran lainnya. Sedangkan SPM berisi informasi tentang jumlah yang akan dibayar dan penerima pembayaran. Selanjutnya, proses pembayaran. SPP tidak langsung mempengaruhi pembayaran, hanya sebagai permintaan pencairan. Sedangkan SPM merupakan dasar untuk melakukan pencairan dana kepada penerima pembayaran. Selanjutnya di sini ada prosedur penerbitan SPP dan SPM. Yang pertama yaitu menerima LPJ atau laporan pertanggungjawaban dan rincian pengajuan masing-masing dari bidang. Yang kedua yaitu membuat SPP atau SPM sesuai dengan jumlah rincian dari masing-masing kegiatan. Yang ketiga yaitu SPP atau SPM yang diinput diajukan ke pembantu PPK untuk dikoreksi. Yang keempat yaitu penandatanganan oleh bendahara pengeluaran dan pejabat pengguna anggaran. Yang kelima yaitu SPP atau SPM diteruskan ke bagian TU untuk perbendaharaan atau untuk arsip. Yang keenam yaitu proses SPP atau SPM untuk dibuatkan SP2D. Yang ketujuh yaitu dana dapat dicairkan di bank yang bersangkutan. Di sini ada analisis dan permasalahan.
Analisisnya, surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar adalah bagian penting dalam proses administrasi keuangan pemerintah, khususnya untuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti kontraktor atau penyedia barang atau jasa dalam proyek pemerintah. Kedua surat ini memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini ada proses penerbitan SPP dan SPM. Dalam analisis, proses penerbitan SPP yaitu yang pertama, verifikasi pekerjaan, memeriksa hasil pekerjaan kontraktor atau penyedia jasa. Yang kedua, pengajuan SPP. Kontraktor mengajukan SPP setelah pekerjaan diverifikasi dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang ketiga yaitu pemeriksaan SPP. Dinas Pekerjaan Umum memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Selanjutnya ada penerbitan SPM. Yang pertama yaitu verifikasi dokumen, memeriksa dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak. Yang kedua, penerbitan SPM. Setelah dokumen lengkap, SPM diterbitkan untuk instruksi pembayaran. Yang ketiga yaitu proses pencairan anggaran. Setelah SPM diterbitkan untuk instruksi pembayaran, pembayaran akan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD kepada kontraktor. Selanjutnya ada permasalahan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penerbitan SPP dan SPM antara lain yaitu dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, seperti tidak adanya NPWP atau lembar rekening koran. Selain itu, tekanan dari pihak ketiga yang menginginkan proses cepat juga menjadi tantangan bagi penulis dan staf yang bertugas. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam kegiatan magang yang sudah penulis lakukan, penerbitan SPP dan SPM bagian penting dalam proses administrasi keuangan pemerintah, khususnya untuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti kontraktor atau penyedia barang dan jasa dalam proyek pemerintah. Dengan memahami langkah-langkah dalam proses ini serta tantangan yang ada, organisasi dapat mengambil tindakan proaktif untuk peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Sarannya, bagi perusahaan, saat pelayanan penerbitan SPP, SPM, LS, sebaiknya staf yang bersangkutan untuk lebih tegas dalam menyikapi pihak ketiga atau kontraktor untuk tidak ikut sibuk dalam ruangan karena akan mengganggu konsentrasi petugas. Selanjutnya, bagi perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan sebelumnya. Pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Pada refleksi diri ini mempunyai 4 refleksi diri. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi. Magang di Subbagian Keuangan DPUTR telah menguji kemampuan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntunan pekerjaan yang beragam. Penulis belajar untuk cepat berpikir, menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Yang kedua yaitu melatih komunikasi. Selama kegiatan berlangsung, penulis berkomunikasi secara efektif dengan kontraktor atau vendor terkait untuk memastikan bahwa semua syarat untuk penerbitan SPP dan SPM sudah dipenuhi. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan dokumen pendukung sudah lengkap dan sesuai. Yang ketiga, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis mendapatkan tugas untuk membantu supervisor dan staf bendahara lainnya. Pekerjaan yang dilakukan penulis saat magang yaitu memeriksa kelengkapan dokumen, menceklis atau memverifikasi kebenaran dokumen pihak ketiga, membuat nota pencairan dinas dan tanda bukti transfer, serta membuat buku kas umum. Dalam hal ini, penulis mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan instruksi yang diberikan dengan tepat waktu. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan. Penulis merasa selama kegiatan magang ini, keahlian dalam mengoperasikan Microsoft Office, khususnya Microsoft Office Excel, dan juga aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, mengalami peningkatan karena selama magang terbiasa menggunakannya. Selanjutnya, di sini ada lampiran dokumentasi. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan dokumen. Yang kedua yaitu memverifikasi atau menceklis kebenaran berkas penagihan pihak ketiga.
Yang selanjutnya di sini ada membantu transfer GU. Selanjutnya ada menyusun arsip surat tanda setoran atau STS. Dan ada foto bersama dengan bagian staf sub keuangan DPUTR. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai laporan akhir magang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.